Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kasmiatun Sa'diah, NIM 18220027. Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma batch tracking. Apa itu algoritma batch tracking? Algoritma batch tracking merupakan salah satu bentuk algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer ataupun pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional pada perangkat komputer yang mereka gunakan. Dalam programming algoritma batch tracking, rekursi adalah kunci dari programming batch tracking. Karena rekursi sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri. Penggunaan yang paling umum dari rekursi terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Batch tracking sebuah algoritma secara umum digunakan untuk menemukan semua atau beberapa solusi terhadap sebuah permasalahan komputasional. Proses batch tracking dapat diaplikasikan hanya pada beberapa permasalahan yang mengikuti konsep solusi kandidat parsial, dan juga sebuah tes yang cukup relatif cepat untuk menentukan kemungkinan apakah solusi tersebut valid atau tidak. Batch tracking tidaklah berguna untuk menyelesaikan permasalahan seperti menentukan sebuah nilai yang diberikan pada sebuah tabel yang tidak beraturan. Akan tetapi, ketika diaplikasikan, batch tracking biasanya lebih cepat bila dibandingkan proses pemecahan masalah brute force yang mana harus mencoba semua kandidat kemungkinannya. Ini keistimewaan algoritma batch tracking sebagai salah satu algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer. Batch tracking merupakan sebuah alat yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan terbatas, seperti teka-teki silang, aritmatika verbal, sudoku, dan berbagai macam puzzle sejenisnya. Batch tracking juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasional seperti memecahkan kata sandi atau password pada suatu program. Membuat sistem kerja atau mekanisme kerja dari suatu video games atau sistem dasar dari suatu simulasi komputer terhadap permasalahan di dunia nyata. Penggunaannya secara umum, penggunaan algoritma pemrograman bisa digunakan di berbagai macam-macam bahasa programan. Algoritma batch tracking merupakan sebuah bentuk tipikal dari algoritma rekursif. Saat ini, algoritma batch tracking banyak diterapkan untuk membuat permainan video games menjadi lebih menarik. Banyak video games yang memanfaatkan kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma batch tracking untuk membuat permainan lebih menarik. Selain hal tersebut, algoritma batch tracking juga sangatlah berguna untuk mencari solusi yang membutuhkan berbagai macam kombinasi jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu berubah atau bersifat dinamis. Mengenai algoritma batch tracking menghitung kumpulan kandidat parsial yang dalam prinsipnya hanya dapat diselesaikan dalam berbagai cara untuk memberikan berbagai kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan. Secara konseptual, setiap kandidat parsial direpresentasikan sebagai sebuah node dari struktur pohon yang merupakan sebuah pencarian dari kandidat potensial penyelesaian masalah. Setiap kandidat parsial merupakan sebuah turunan dari kandidat yang berbeda dari asalnya yang memiliki langkah perpanjangan dalam penyelesaiannya.
turunan dari kandidat parsial yang tidak dapat diperpanjang lagi. Algoritma batch ranking diterapkan pada beberapa jenis masalah tertentu. Keputusan masalah digunakan untuk mencari solusi yang layak dari masalah tersebut. Masalah optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan. Masalah pencacahan digunakan untuk menemukan himpunan dari semua solusi masalah yang layak. Dalam masalah batch ranking, algoritma mencoba menemukan jalur urutan ke solusi yang memiliki beberapa pos pemeriksaan kecil dari mana masalah dapat mundur jika tidak ada solusi yang layak ditemukan. Di sini ada 4 warna bola. Yang hijau adalah titik awal, biru adalah titik tengah, dan merah ini adalah titik tanpa solusi yang layak. Dan hijau tua adalah solusi akhir. Di sini, ketika algoritma menjalar ke ujung untuk memeriksa apakah itu solusi atau tidak. Jika itu kemudian mengembalikan solusi, tidak kembali ke titik. Satu langkah di belakangnya untuk menemukan jalur ke titik berikutnya untuk menemukan lokasi. Ini adalah algoritmanya. Contoh tadi ada 4 step. Ada step 1 ada if current, position, is goal, return success. Step 2 ada else. Step 3 if current position is an endpoint, return valid. Step 4 ada L is current position is not endpoint, explore and repeat both steps. Dan ini contohnya lagi masalah n-queen. Ada soal n-queen, kita diberikan papan catur xn dan kita harus menempatkan n-queen di papan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang. Seorang ratu akan menyerang ratu lain jika ditempatkan pada titik horizontal, vertikal atau diagonal di jalannya. Di sini kita akan mengerjakan soal 4 queen. Solusinya ini adalah keluaran biner untuk masalah n-queen dengan 1 sebagai ratu dan 1 ini adalah sebagai ratu posisi ditempatkan. Untuk menyelesaikan masalah n-queen tadi, kita akan mencoba menempatkan ratu ke posisi berbeda dari satu baris dan periksa apakah itu bentrok dengan ratu lain. Jika saat ini posisi ratu jika ada dua ratu yang saling menyerang, jika mereka menyerang, kami akan mundur ke lokasi ratu sebelumnya dan mengubah posisinya dan periksa bentrokan ratu lagi. Ini adalah algoritmanya. Ada 4 step juga. Ini ada yang 2 sama 1, 22 dan 23. Oke, kita lanjut. Oke, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.